Selamat siang semuanya. Semoga saudara-saudara semua mahasiswa yang ada di Citra Bakti semua diberikan kesehatan dan tetap jaga kesehatan sesuai protokol pemerintah. Baik, sesuai apa yang saya sampaikan tadi pagi tentang mata kuliah gitar 1. Nah, kebetulan ini pertemuan pertama. Nah, untuk pertemuan pertama ini di kelas saya online ini melanjutkan dari yang Pak Obi kemarin udah di pertemuan sebelumnya. Nanti pertemuan pertama dengan saya ini saya akan menyampaikan poin-poin yang tadi udah saya share di WA grup kita, yaitu gitar 1. Pertama yaitu tentang teknik dasar. Nah, untuk teknik dasar ini sebelumnya saya akan menjelaskan tentang ini macam gitar. Untuk gitar itu ada akustik sama klasik gitar. Ya, untuk akustik gitar itu mungkin yang anda atau para saudara yang udah diketahui, yaitu ada 2, yaitu pertama akustik gitar yang dari string, dan yang satu itu yang dari ini classical gitar. Ya, untuk yang classical gitar itu pertama dari bodinya aja itu bisa dikatakan sangat sederhana, yaitu nggak ada variasi, cuma polos seperti ini. Nah, terus untuk stringnya atau senarnya itu tetap sama, yaitu 6 string. Tapi untuk yang classical gitar ini itu ada 6 string. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian untuk yang akustik gitar atau modern gitar itu dari bodinya itu udah macam-macam. Ada yang berbentuk kayak bintang, ada yang berbentuk cutaway, terus ada juga yang banyak sekali untuk modelnya. Terus untuk stringnya juga sama, itu ada ini beberapa string yang memakai besi atau baja. Oke. Itu untuk perbedaan gitar klasik atau modern gitar. Nah, untuk berikutnya yaitu ini akustik organologi gitar. Nah, di slide atau PDF yang sudah saya share itu saya sudah mencantumkan sebuah gambar gitar dan juga beberapa macam. Nah, sekarang saya akan tunjukkan real bagian-bagiannya. Pertama yaitu ada 3 bagian utama dari gitar ini. Yaitu yang pertama, bagian utama yaitu ada di ini, bagian utama yang pertama yaitu di sini, kepala atau head, dari sini sampai sini. Nah, untuk bagian utama yang kedua itu yaitu neck atau leher kita. Itu dari tadi batas kepala atau head itu hingga menuju sini bagian ini. Jadi ini 2 bagian. Ke bagian kedua yang utama. Kemudian bagian ketiga yang berikutnya yang utama yaitu di sini, yaitu body atau badan gitar. Baik, kembali ke bagian yang pertama tadi. Dalam head gitar itu di PDF yang udah saya share tadi ada ini, tuning mesin. Ya, tuning mesin di sini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, selain tahu namanya, kalian juga harus tahu apa fungsi dari alat tersebut. Pertama di sini, di tuning mesin. Dalam tuning mesin ini itu ada untuk menyetem senar pertama untuk yang bersini. Kemudian 2, 3 dan berikutnya hingga 6 sesuai string atau senar ada pada gitar tersebut. Oke. Kita beranjak berikutnya. Setelah tuning mesin ada head roller. Ini head roller. Oke. Ini head roller. Sama juga ada 6. Ini bagian juga dari tuning mesin. Kemudian berikutnya ada ini nut. Ini yang putih ini, garis putih ini. Ini nut. Fungsinya ini yaitu untuk pembatas dari neck ke head. Nah, kalau nggak ada nut, itu suara kita nggak akan bisa maksimal, bisa clearly seperti ini. Andai saja kalau nggak ada nut itu mungkin suaranya bisa seperti ini.
berikutnya yaitu bagian neck. Nah, di dalam bagian neck ini itu ada pertama ini fingerboard atau papan tangan. Jadi fungsinya untuk sandaran ketika jari kita menekan senar tersebut seperti ini. Seperti itu ya. Atau seperti ini. Nah, fungsinya seperti itu. Kemudian selain fingerboard ada juga fret. Nah, untuk fret itu ini ada batasnya, besi ini. Ini fret. Ya. Oke, ini namanya fret. Terus fungsinya fret itu apa ya? Fungsi dari fret tersebut yaitu untuk mengisahkan ini setiap kolom ini. Kalau nggak ada fret, itu kita nggak bisa jangkau nada. Misal kita ingin F ke sini. Nah, kalau nggak ada ini kita akan kesulitan. Itu jadinya nadanya kayak seperti turun setengah atau naik setengah gitu. Coba lihat itu. Maka itu adanya fret selain membuat suara gitar itu lebih jernih saat dipetik, juga untuk kita lebih mudah untuk menginginkan nada yang kita mainkan. Itu ini. Gitu. Baik, berikutnya setelah bagian neck ini ada namanya nanti fret atau kolom. Untuk kolom itu yang ini. Jadi nanti ada ini kolom pertama, kolom kedua, ketiga, 4, 5 dan seterusnya. Seperti itu. Baik, setelah bagian ini kita beranjak ke bagian berikutnya yaitu body. Nah, di dalam body ini ada banyak sekali bagian. Nah, yang pertama yaitu ini. Apa? Top atau depan ini. Ada 3 bagian utama. Ini tadi head, neck. Nah, di dalam body juga ada 3 bagian utama juga. Ini top dari sini, warna kuning dari sini top. Kemudian ada side dari sini hingga sini. Ini side. Kemudian ada back. Ini. Kemudian ada sound hole, yaitu apa? Sumber suara yang ketika kita keluarkan. Ketika kita main gitar, yang keluar ada sound hole di sini. Oke, berikutnya setelah sound hole itu ini ada neck heel. Ini masuk neck heel. Kemudian berikutnya ada bridge. Ini fungsinya untuk memasukkan string gitar dari sini hingga menuju nut atau tuning mesin yang di atas. Terus ada lagi, memang ini nggak terlalu penting, tapi dalam akademisi atau kalian perlu kuliah gitar ini kalian juga harus tahu, yaitu ini variasi art yang ada di samping sound hole ini. Ini namanya rosette. Nah, seperti itu. Baik, tadi untuk bagian-bagiannya. Ingat, yang paling utama yaitu ada 3 bagian utama ya, yang kalian harus tahu: head, neck, sama body. Baik, kita ke slide berikutnya, yaitu posisi duduk sekarang dalam memainkan gitar. Dalam posisi duduk ini, pertama yaitu saya akan menjelaskan gimana posisi tangan kanan. Tangan kanan ini. Baik, sebentar saya akan turunkan sedikit kameranya biar kalian bisa melihat dengan lebih jelas. Jadi untuk posisinya, posisi tangan kanan yang ini. Nah, untuk posisi tangan kanan kalian itu pertama letakkan di depan sound hole. Ya, ini penempatan paling efektif. Terus untuk jari kanan ini itu letakkan di ini di side, bagian side sini. Jadi seperti ini. Nah, kayak gini. Jadi kalau memang di gambar itu kelihatan tangannya agak nekuk, tapi yang paling tepat itu bukan nekuk gini, tapi benar-benar lurus gini. Kenapa? Itu memudahkan kita gini.
Baik, itu tadi untuk apa, jari kanan. Kemudian untuk berikutnya, di slide berikutnya yaitu posisi jari tangan kanan juga sama. Posisi jari tangan kanan itu seperti ini, bukan, motifnya bukan dari bawah ke atas, bukan. Ini bukan metik namanya. Kalau yang seperti ini namanya tarik. Beda ya, petik sama tarik. Kalau tarik itu kita dari bawah ke atas, itu soundnya cenderung pecah. Kalau kita dari atas itu lebih bulat nadanya, terus akan ciptakan nada lebih bagus. Saya akan mainkan melodi sederhana, nanti kalian bisa tunjukkan. Nanti kalian bisa lihat perbedaannya gimana petik sama tarik string seperti ini. Ini untuk apa, memetik string kayak gini. Itu untuk metik. Sekarang untuk beda. Lihat, sekarang saya akan tarik. Jadi suaranya itu pecah, nggak sebulat atau sebagus kita metik gitar. Jadi itu string itu bukan ditarik, tapi kayak didorong terus dilepaskan seperti ini. Seperti itu. Baik, kita beranjak ke bagian berikutnya, yaitu setelah itu. Nah, sekarang posisi tangan kiri. Setelah tadi kalian tahu posisi tangan kanan, nah sekarang kalian perhatikan posisi tangan kiri dalam memainkan gitar. Oke, baik, sebentar. Oke, untuk tangan kiri itu digambar ada bagian depan dan bagian belakang. Untuk bagian depan itu jarinya seperti ini. Usahakan nggak ada jari itu yang nekuk atau patah seperti ini. Nggak ada jari yang tekuk atau patah, benar-benar curve seperti cengkraman hewan yang ingin menangkap mangsanya. Jadi benar-benar bagus gini. Kenapa harus mencengkram seperti ini? Karena ketika mencengkram kita mengusahakan tidak tidak menyinggung senar berikutnya atau tidak menyentuh senar berikutnya. Jadi seperti ini dapatnya kalau posisinya itu seperti mencengkram. Tapi kalau posisinya itu patah, itu otomatis menyentuh senar berikutnya dan itu akan mengganggu suara. Saya akan mainkan satu tangga nada dengan posisi curve finger seperti ini. Nah, sekarang saya akan coba praktekkan, saya usahakan. Mudah-mudahan bisa mencontohkan yang salah. Jadi seperti ini. Nah, jadi seperti itu apa? Jadi powernya juga kurang maksimal, terus singkat speed atau pindah ke berikutnya juga kurang maksimal. Ya. Terus bagian belakang. Untuk bagian belakang itu, mungkin saya agak pindah. Untuk bagian belakang itu mainnya ini, usahakan nggak lepas ini, tetap dijalanin. Kenapa? Ketika kita tahan ibu jari kita di sini, otomatis kita support otomatis kita support power dari ibu jari itu. Selain kita ada power dari menekan dari jari yang di depan, ibu jari, jari tengah sama jari kelingking dan terusnya, kita juga dapat support power dari ibu jari yang ada di belakang. Seperti itu ya. Baik, untuk berikutnya yaitu bagian atas dan bagian bawah. Untuk bagian atas itu udah jelas. Kalau kita lihat dari atas itu seperti ini. Ya. Oke. Jadi kalau dimain seperti ini. Terus berikutnya bagian bawah juga sama. Ini kalau kalian lihat itu posisinya juga sama. Itu lebih jelas. Jadi enggak ada string yang tidak ada tangan yang menyentuh string lainnya. Oke, berikutnya posisi duduk.
Nah, untuk posisi duduk ini kalian membutuhkan ini apa sebenarnya, ini namanya footstool, alat untuk peninggi kaki. Ini untuk kayak classical gitar yang ada di Eropa itu menggunakan ini. Jadi ini memudahkan kita memainkan lagu seperti ini. Misal saya akan mainkan sebuah lagu, jadi kayak gini. Seperti itu. Jadi itu fungsinya untuk meninggikan gitar. Memang classical gitar itu pada zaman dulu memang belum diciptakan ini strap atau sabuk gitar. Maka itu benar-benar kita mainkan kayak klasik dengan menggunakan footstool tersebut. Terus untuk permainan classical gitar ini juga bisa kita memainkan lagu-lagu yang modern. Saya akan kasih contoh seperti ini.